Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan kuat dan tetap memperoleh waktu dan kesempatan untuk menjalani hari yang baru di hari ini. Saya Pendeta Ardiah Indah akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dan doa. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberi kami napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini sebelum kami beranjak untuk melaksanakan segenap aktivitas kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memimpin kami semua, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus. Berkatilah setiap hati, pikiran, dan hidup kami yang akan menerima firman Tuhan ini. Kami sambut firman-Mu ini di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Yesaya pasal 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 di bawah perikop adalah Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan," yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Israel mengenal Allah? Bukan Israel yang mencari Allah, tetapi Tuhan Allah lah yang mengenal Israel.
Ini dijelaskan ketika Israel berada di bawah tekanan di Mesir. Tuhan Allah lah yang menemukan Israel dan yang memilih mereka untuk menjadi umat kepunyaannya. Israel mengenal Tuhan Allah di dalam segala perbuatannya dan di dalam firman-Nya. Bagi Israel, tiada jalan lain untuk mengenal Allah, kecuali dengan jalan mengenal karya dan firman Allah di dalam sejarah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian pula Yesaya melalui nas kita pada saat ini menegaskan ulang kembali kepada bangsa Israel agar mereka mengingat kembali akan perbuatan besar Allah di dalam sejarah kehidupan mereka. Tuhan Allah lah yang menjadikan mereka, membentuk mereka sejak dari dalam kandungan, memimpin menyertai dalam kehidupan mereka, dan mencurahkan berkat, rejeki, karunia, seperti Tuhan mencurahkan hujan ke atas tanah yang kering, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan pertanian bangsa Israel. Semuanya itu Allah hendak menunjukkan kebesaran dan kuasa serta kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kendatipun dalam kehidupan bangsa Israel, mereka ada kalanya tidak setia, melawan kehendak Tuhan. Tetapi kasih dan setia Tuhan tetap ada kepada orang Israel. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, kita belajar bahwa terlepas dari ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia dengan penuh kelemah lembutan. Ia berkata sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-8, "Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain tidak ada kukenal." Demikianlah anugerah Tuhan kepada manusia. Allah berbuat yang terbaik bagi kehidupan kita manusia dengan memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Sepatutnya kita bersyukur bahwa Tuhan telah berbuat atas kehidupan kita, dan sementara kita hanya dipanggil untuk mau dan menerima perbuatan Tuhan itu. Inilah hak istimewa kita menjadi umat yang percaya. Tuhan menyediakan pesta dan hidangan, makanan untuk kita dapat merayakan kehidupan ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia tinggal tetap di dalam kita. Jika kita merasa Tuhan jauh, itu artinya kita yang sedang menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan menjauh dari kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Allah memilih masa depan bagi mereka dalam rencana penebusannya. Mereka masih menjadi saksi dan hamba-Nya. Namun pada akhirnya, jelaslah bahwa pencurahan Roh Kudus atas umat-Nya selalu dikaitkan dengan pemulihan. Berkat dan respon yang positif dari mereka yang taat dan setia kepada firman-Nya. Sedangkan bagi mereka yang menolak, memberontak dan mengabaikannya,
akan tiba masa penghakiman bagi orang-orang bodoh dan fasik yang mengeraskan hati terhadap panggilannya. Karya Roh Kudus hanya akan digenapi terhadap mereka yang taat dan setia terhadap perintahnya. Kita tidak perlu takut, karena Allah sendiri yang akan menggenapi rencananya, yang dimulai dengan pencurahan rohnya. Hasil dari pencurahan roh Tuhan tersebut, umat akan bertobat dan menyebut diri mereka kepunyaan Tuhan. Seperti ayat yang kelima. Keselamatan semata-mata dapat tergenapi karena kasih dan kehendak Tuhan yang tidak berubah bagi umatnya. Firman Tuhan di atas mengajak kita untuk hidup tetap di dalam Dia. Yang dimaksudkan dengan hidup tetap adalah setia dan berkomitmen kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat di Rung Bakung. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah dalam kuasa kasih-Mu, Engkau yang akan tetap menuntun di hari-hari kehidupan kami. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu akan menyejukkan hati dan pikiran kami, menuntun hari kehidupan kami. Olehnya kami menjadi taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih atas belas kasihan Tuhan kepada kami. Terpelihara baiknya kami sampai saat ini. Dan pada saat ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah ada penyertaan, penuntunan, perlindungan, dan pertolongan dari Tuhan. Berkatilah di setiap tugas pekerjaan kami yang akan kami lakukan di hari ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami ingin berdoa dan menyerahkan, yaitu bagi jemaat yang ada di Dirung Bakung. Mohon pengasihan-Mu dinyatakan kepada jemaat ini. Kuasa kasih-Mu memimpin setiap rumah tangga dan keluarga Kristen-Mu di jemaat ini. Engkau pun memberkati bagi hamba-hamba-Mu, baik itu pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, bahkan mereka sekalian yang akan terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah atas kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka, ada pertumbuhan iman yang baik. Mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Mereka bertekun dan sertanya mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini pula, kami ingin doakan dan serahkan di tengah masa keadaan dan situasi ini. Kami mohon agar kiranya Engkau Tuhan tetap ada di pihak kami. Pelihara, jaga dan lindungilah kami. Jauhkan kami dari mara bahaya celaka, bahkan kuasa sakit penyakit. Pada kesempatan ini Bapa, kami doakan dan serahkan bagi jemaat kami yang berada dalam kondisi kurang baik, dalam keadaan sakit penyakit. Kami doakan dan serahkan pula bagi Ketua Umum Majelis Sinode yang kami cintai, Bapak Pendeta Wardinan, yang pada saat ini dalam kondisi juga kurang sehat. Kami mohon pengasihan-Mu dinyatakan kepada mereka semua dalam perawatan yang sedang mereka upayakan dan lakukan saat ini. Tuhan turut campur tangan, memberkati, sehingga mereka boleh kiranya akan sembuh seperti sedia kala dan mereka kembali ke dalam aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Tuhan terima kasih
Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.